SS ini. Nah, yang masih mau berdekatan itu DRG. Nah, jadi kita lihat nih siapa ini. Apakah DRG atau murni nepos. Gitu. Kalau murni nepos lebih bagus. Jadi DRG, kamu kan pengen cepat selesai urusan kamu, ya kan? Jangan otak-atik atau ikut campur dengan urusan Doktif, ya. Kamu tahu, kamu udah merugikan rakyat juga, ya, merugikan masyarakat ratusan miliar juga, ya. Tapi karena Doktif berharap kalian berdua bisa dibina, fitnah keji loh kalian itu. Udah bilang Doktif tuh meres kalian, apa tinggal tunggu waktu kalian buktikan. Ya itu fitnah keji loh, tapi Doktif masih mau maafin kalian, ya, karena masih bisa dibina. Tapi kalau ternyata masih berusaha, ya, untuk memfitnah Doktif berbagai macam cara, lihat perlawanannya Doktif. Nasib kamu nggak akan jauh sama seperti Suneo. Ya, TPPU akan Doktif kejar. Karena di sini besar banget dugaan adanya TPPU, guys. Jadi mereka menggunakan bisnis skincare untuk cuci-cuci. Mau ntar Doktif utik-utik loh. Mau nggak? Gak mau kan? Ya. SS nggak mau kan Doktif utak-atik perusahaan yang dua itu? Mau nggak ntar diperiksa lo sama penyidik? Kan Doktif cuman belum ngomong aja. Ada 2 perusahaan, satunya buat cuci-cuci. Mau nggak itu dibongkar? Kalau nggak mau ya diam. Ya, ikutin aja prosedurnya. Ikutin gimana hukumnya berjalan, itu aja. Ya. Udah, kalau kita udah tahu kita salah, kita jangan ngelawan. Itu aja pesannya Doktif. Kalau kita tahu salah, jangan semakin belagu. Ambil pelajaran dari apa yang terjadi di Suneo. Ya, dia udah jelas dia salah, belagu, merasa sok-sokan. Ya, nggak wajib lapor, malah jualan live TikTok, menginjak-injak hukum. Kenalah akhirnya dia. Ya, jadi jangan. Oke, buat kalian yang merasa sudah, oh iya ya, saya sudah pernah ngambil uang masyarakat ya dulu, saya ingin berubah, masih ada kesempatan kok buat kalian, silahkan. Gitu. Dokter bukan tipe orang yang dikejar dendam begini. Nggak, asal kaliannya tahu, sadar diri, udah salah. Ini udah ngerti salah, malah persekusi Doktif. Ujung-ujungnya minta damai. Ya kan? Bener nggak SS? Bener nggak? Gitu. Oke? Itu ya guys. Hai Tika. Nah kalau kayak gini kan enak, masih bisa dibaca gitu. Iya kan? Nggak ada damai, itu nggak ada. Itu adalah narasi yang dia selalu buka kan. Si Anus bilang, bukan si Anus sih, yang bilang kita akan membuka ruang damai selebar-lebarnya itu siapa guys? Anus apa si SS ya? Lupa Doktif. Siapa ya guys yang ngomong itu? SS ya? Ya enggak. Sekarang Doktif balas ya. SS kan yang ngomong. Oke, SS, Doktif akan ngomong ke kamu ya. Di sini Doktif menutup pintu damai serapat-rapatnya. Ada sih syarat tertentu. Mau nggak? Syarat tertentunya karyawan-karyawannya dia yang sukanya itu diberhentiin, dirumahkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya. Terus mengakui kalau kamu sudah memberangkatkan war, Sahrul, akuin, minta maaf ke masyarakat. Mau nggak? Berani nggak kayak begitu? Terus mengakui kesalahan kamu depan masyarakat, berani nggak? Hah? Mengakui bahwa kamu menyebarkan nomor Doktif, berani nggak? Gitu. Jangan jadi playing victim. Dan mengakui juga siapa sih sebenarnya dalang dibalik ini semua. Siapa yang nyuruh kamu itu seperti ini? Nepos kan? Akuin nanti di depan media. Berani nggak? Syaratnya sulit. Kalau Doktif itu cuma pengen satu, perbaiki nama Doktif yang sudah kalian fitnah macem-macem. Itu intinya. Ya. Nggak ada. Dan kalian kok bisa-bisanya gitu loh. Kalian yang berbuat lebih dulu, kalian yang melaporkan dulu. Kan ada gila-gilanya juga ya. Gimana Pak? Dia yang nyebarin nomor Doktif, dia yang ngelaporin Doktif. Kak lu ya apa sih SS? Hah? Doktif kurang baik apa nggak ngelaporin elu? Hah? Tiba-tiba elu ngelaporin Doktif. Ya elu yang namanya itu apa, mancing serigala keluar.
Lu yang salah, lu yang ngelaporin Doktif. Waras nggak sih SS? Waras nggak sih kalau ditanya? Lu yang rugiin masyarakat ratusan miliar. Lu yang ngelaporin Doktif yang bongkar itu. Sampai sekarang coba tanya sama owner brand Daviena, Melvina. Gimana Melvina bersikap? Bagaimana dia memperbaiki produknya, skincare-nya dia? Nggak ada tuh dia ngelawan Doktif. Nggak ada tuh dia petentang-petentang atau menyerang Doktif dengan menggunakan buzzer-buzzernya. Nggak ada tuh. Nah kok kamu malah bisa-bisanya kamu yang nyebari nomor Doktif, kamu yang ngelapori Doktif. Otak di mana? Otak. Nah sekarang siapa itu yang memaksa kamu tuh? Siapa? Kamu sendiri atau Nepos? Kalau emang Nepos, kamu pengen damai kan sama Doktif, bongkar dulu siapa itu pelakunya. Sampaikan ke depan publik. Permintaan maaf bahwa itu adalah Nepos pelakunya. Sampaikan ke depan publik. Mau nggak? Mau nggak? Selama itu nggak terucap, jangan harap kamu bisa damai sama Doktif. Siapa pemasok merkuroid terbesar di Indonesia yang menjadi donatur Doktif? Ungkapkan ke depan publik. Minta damai kan? Ungkapkan. Siapa itu donaturnya? Pemasok merkuroid terbesar di Indonesia yang menjadi donatur Doktif. Siapa? Sampaikan ke publik. Gitu, ya. Oke? Hati-hati sama bule Ril. Emang bule Ril kenapa sayang? Itu. Jadi kalau misalnya mau damai ya SS ya, kamu harus berbicara jujur, jangan jadi playing victim. Udah akuin siapa di balik ini semua. Gitu. Nggak ada. Doktif tuh nggak ada yang namanya dibayar sama pemasok merkuroid terbesar di ini. Sopo lah. Jadi pada saat persekusi itu nanti cuma gede-gede doang. Ini anak halusinasi dapat dari mana sih ini anak ini? Gitu loh. Kok bisa kalian itu? Siapa sih ini sebenarnya ide yang apa isinya? Kok bisa memasukkan kamu hal-hal kayak begitu? DRG udah dipanggil mangkir. DRG mangkir dari panggilan. Membuktikan Doktif ini apa? Memeras, mangkir. Jadi kamu yang ditumbalkan. Doktif dari awal udah bilang hati-hati SS. Kamu ditumbalkan nih sama DRG. Doktif kamu ditumbalkan karena orang ini ratu dan raja flexing, sangat manipulatif. Nah kok bisa kamu tiba-tiba ngomongin begitu juga? Ya santapan lezat dong buat Doktif lagi live streaming. Tambah, nah kena dia. Dia nggak tahu negara hukum ini. Emang sekuat apa kamu? Emang ini negara kamu? Jadi prosesnya tetap berjalan guys. Jadi prosesnya tetap berjalan. Mungkin besok kali ya Doktif ada beberapa surat. Mana sih surat itu? Suratnya di sini apa ya? Nah ini guys. Nah ini ada surat tembusan ya. Ada surat tembusan. Ada surat tembusan tuh. Satu aja ya, Doktif kasih contoh satu aja. Nih surat tembusan tuh. Ini kemana ya ini ya? Oh ini ke Kapolda. Ke Kapolda. Ada lagi ke Bang Bagus, Dir Cyber ya. Ini untuk urusannya si SS nih, Dir Cyber. Sama ke Irwasda. Jadi kemungkinan nanti Doktif akan ke sana besok ya untuk menyampaikan surat ke Bapak Asep, Pak Kapolda, ke Bang Bagus, Dir Cyber, Polda Metro Jaya, dan ke Irwasda karena ada dugaan penyidik yang melakukan kesalahan prosedural. Gitu. Oke guys ya, kalau Doktif itu by fakta, by data, bukan cocok gitu. By data. Ini negara hukum, bukan negara mbah lu, bukan negara gondelmu, kan gitu. Ya kan, ini negara hukum dan kita harus taat kepada hukum. Kalau emang ada dugaan penyidik melakukan kesalahan prosedur, ya kita laporkan. Kita laporkan kemana? Ada yang namanya Bitkom, ada yang namanya Irwasda, ada yang namanya Propam. Tapi kalau Propam kasihan, Doktif itu masih ngejaga yang namanya penyidik, jangan sampai nanti kena sama Propam atau Pamina, kan bisa dipindahin. Berarti masih menjaga penyidik.
Ya, jadi kalau bisa ditegur baik-baik ya udah tegur baik-baik. Ya, jangan sampai ada dugaan-dugaan oh ternyata penyidiknya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Gitu. Aduh, itu masih mikir guys sama penyidik, sama nasib penyidik. Gitu. Oke. Real aku punya nepos dok, hati-hati. Jadi gini guys, Doktif itu kan pernah ngobrol sama Bu Leril. Bu Leril bilang dia itu membela Nikita, ya kan. Nah tapi mungkin yang Doktif agak bingung kalau prinsipnya Doktif gini. Ini terserah ya, kalian ada yang setuju ada yang enggak. Ini adalah hak kalian masing-masing. Terserah kalian mau setuju atau tidak. Tapi kalau prinsipnya Doktif, saudaranya Doktif, temannya Doktif, sahabatnya Doktif, pasangannya Doktif, iya, itu seperti satu badan dengan Doktif. Jadi kalau mereka disakiti, Doktif pun akan tersakiti. Itu prinsip. Ya, itu prinsip Doktif. Jadi kita itu sudah satu badan. Misal, Mamski nih sebagai sahabatnya Doktif, Mamski disakiti, Doktif akan tersakiti. Jadi satu badan. Keluarganya Doktif disakiti, Doktif pun akan tersakiti. Selama orangnya benar. Ya beda kalau emang orangnya manipulatif, emang salah, ya itu beda. Tapi kalau bener, misal seperti Dokter Nanang, kita bersahabat sudah 26 tahun guys. Ya, Dokter Nanang disakiti sama Suneo, diseranglah kliniknya. Dokter belainnya kayak apa? Lebih dahsyat dibanding Dokter Nanang sendiri. Pada saat Dokter Nanang diserang kliniknya oleh Suneo, Dokter gencar itu melawan Suneo. Lebih gencar dibanding Dokter Nanang sendiri. Dokter Nanang bilang, udahlah, gua mah nyerah aja lah gitu. Oh nggak ada Tang, nggak ada, gua bakalan backupin lu gimana caranya, ini orang kurang ajar banget nih orang gitu. Lebih ganas Doktif melawan dia, melawan Suneo akhirnya. Itu Doktif. Nah tapi kalau ternyata ada orang-orang yang berpikir ya kalau lu disakitin sama orang itu urusan lu, gua nggak ikut-ikutan. Nah itu prinsip dia sendiri. Tapi kalau Doktif nggak begitu. Jadi kalau Doktif akan merasa sebagai satu badan, satu jiwa. Gitu. Oke? Gitu. Tapi kalau enggak, ini harus dibahas supaya nggak jadi masing-masing orang tuh punya pandangan sendiri-sendiri dan kita harus menghargai itu. Ya kalau Bu Leril punya pandangan begitu ya kita harus menghargai. Silahkan. Gitu. Tapi kalau Doktif punya prinsip seperti itu hak dong, dan kita harus menghargai. Gitu ya. Oke. Iya, pesanku semangat dan harus berada. Thank you Ransya, toko kelontongan. Insya Allah tokonya laris ya. Toko kelontongannya laris. Jadi sekarang nanti ke depannya bukan cuma satu, bisa punya banyak cabang tokonya. Amin, 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 amin. Gitu ya. Thank you Padlan. Azan ini selalu ada dalam setiap komalnya Doktif. Kepo ya. Jadi gini ya, haters adalah follower yang tertunda. Ya Azan ya, Doktif itu gak akan, kamu mau ngomong apapun Azan semakin bagus menaikkan algoritmanya Doktif. Kalau perlu ajak teman-teman kamu Azan. Ya, Azan Baijan. Lagi yang bilang siapa ini? Aduh, dia bilang tobat ya kan. Azan Nasution. Ya Azan ya. Oke, kamu pengen pansos sama Doktif? Ya Azan. Udah sholat belum? Hah? Udah azan nih, udah azan zuhur. Ya, sholat Gih. Jangan-jangan lu ketak-ketik dari tadi lu ini kagak sholat. Udah, ayo. Udah dinaikin ya sama Doktif. Lumayan kan tadi beberapa kali naik biar kamu dapat 2.500 kali 4 10.000. Lumayan buat jajan hari ini. Ya Azan ya. Oke Azan. Gitu. Doktif mau ke klinik. Doktif ke klinik terus macet ini, nggak tahu nyampe klinik ini, kasihan pasien-pasien yang nunggu. Gitu. Waalaikumsalam. Iya, biarkan mereka bekerja. Oke. Oh, emang dia Bu Tita.
Namanya padahal azan loh, ya Allah sayang banget, namanya baik-baik. Masa suka sama itu? Dok, ambilin sunscreen. Nggak bisa cinta, Ratu Moza tak cium loh. Nggak bisa, itu kan acara-acara tertentu. Nggak bisa kayak begitu. Ini dokter juga nggak jualan lah, orang lagi di jalan. Di jalan kan goyang-goyang, nggak bisa gitu. Oke, guys, dokter ngantuk. Oh, Pak, ngantuk loh Pak. Guys, dokter ngantuk, mau tidur dulu ya. Mau tidur dulu. Kalian juga udah waktunya tidur siang nih, ya. Tidur siang lah, take a nap lah. Nap sebentar aja tuh, gitu bobok sebentar. Habis gitu nanti soalnya kerja. Nanti di klinik soalnya. Ya. Oke. Oke ya guys, semangat buat kalian semua yang punya usaha, usahanya lancar, rame, dagangannya laris, ya, usaha yang berkah, karena 10 pintu rezeki, 9 diantaranya dari perdagangan, ya, itu katanya Rasulullah. Jadi kalau kalian berdagang dengan usaha yang jujur, berkah, insya Allah rezekinya lancar, laris manis, ya guys ya. Hah? Aje kendor terus ikhtiar gitu katanya, aje kendor terus ikhtiar gitu ya. Oke guys ya, kalau ada salah-salah berarti mohon maaf, berarti mohon pamit. Untuk semua para follower dokter, be smart ya. Kalau kalian dikasih berita, dikasih omongan nepos, omongannya si dugong, buktinya mana? Kalau dokter semua by data, by fakta, by hasil lab juga nggak pernah ditutup-tutup, nggak pernah diedit-edit, tadi tutup-tutup tuh ya, katanya mengandung bahan berbahaya tapi ditutup. Kenapa? Karena nggak ada kandungan berbahayanya, tapi dia panik. Kenapa nggak kamu tulis aja hakinya positif kayak berapa, kayak 10% gitu, kayak tulis aja. Jadi nanti perusahaan maklonya dokter bisa nuntut kamu gitu, enak ya. Jangan pakai acara tutup-tutup, oke? Jangan pakai edit-edit, oke dugong ya. Katanya mau ngelapor dokter ke KPAI, katanya ngebulai anak kamu. Mana kapan, mana buktinya ya. Dah, jangan kebanyakan bajiot. Kamu segera laporkan 7 kali 24 jam SPKT buka. Oke guys ya, dadah dulu, mau tidur. Bye bye sayang, love you, love you, love you, love you, semua.